Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu lagi dalam pembelajaran mingguan kita, minggu ke-10. Masih dalam mata pelajaran bahasa Inggris, tapi tentang dengan judul yang berbeda. Motivasi, Introduction, Giving Opinion. Baik teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di utara, yang ada di kota Bengkulu, yang ada di Kaur, maupun yang ada di Ciputat dan di Curug. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada minggu ke-10 ini. Sebelum kita membahas pelajaran kita, ada baiknya teman-teman menyiapkan dulu nih penanya, bukunya, dan alat tulisnya agar nanti jika ada pertanyaan, jika ada materi yang penting, teman-teman langsung bisa catat. Ada pertanyaan nih, Kak, apakah boleh menyiapkan minum saat melihat video pembelajaran? Boleh teman-teman, karena ini bersifat online dan juga kadang waktu saya mengupload video ini itu belum tentu teman-teman lihat di hari itu. Jadi teman-teman boleh menyiapkan air minumnya biar nanti mendengarkan video pembelajaran teman-teman haus langsung bisa minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi zidni ilman warzukni fahma. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat bagi sesama. Adapun materi yang pertama yaitu adalah why speaking up matters. Kenapa berbicara di depan umum itu sangat penting? Kenapa juga untuk hal yang lebih bermanfaat? Yang pertama itu adalah karir masa depan. Di dunia kerja global, kemampuan menyampaikan pendapat secara asertif dalam bahasa Inggris adalah kunci sukses. Sebenarnya materi ini sudah kita bahas di bukan kita bahas ya teman-teman, lebih mirip saja. Tapi kalau di situ adalah dunia kerja, kalau ini karir masa depan. Nah, kalau teman-teman paham di pertemuan ke-7, itu sama teman-teman. Tapi di sini bagaimana cara kita untuk speakingnya. Nah, di dunia kerja global, kemampuan menyampaikan pendapat secara asertif dalam bahasa Inggris adalah kunci sukses. Nah, adapun yang kedua, perubahan sosial. Jadi, antara karir masa depan dengan perubahan sosial itu sangkut menyangkut teman-teman satu sama lainnya. Jadi, kalau karir masa depan kita bagus, maka perubahan sosial kita juga akan bagus. Nah, kenapa perubahan sosial ini menyangkut ke karir masa depan? Itu sama dengan teman-teman mempercayakan atau kepercayaan diri teman-teman meningkat. Berlatih berpendapat, membangun karakter yang kuat, kritis, dan berwibawa sebagai pemimpin di masa depan. Walaupun teman-teman bukan pemimpin anggota kelompok, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin kecamatan, setidaknya teman-teman bisa memimpin diri kita masing-masing. Jadilah diri kita ini pemimpin yang baik dan benar. Jadi kita bisa memimpin diri kita mau ke arah yang baik atau mau ke arah yang buruk. Jadi itulah mengapa karir masa depan itu bergantung kepada kepercayaan diri dan juga perubahan sosial. Nah, kalau ketiga-tiganya kita sudah memenuhi, maka kita akan berlatih yang namanya adalah etika berkomunikasi. Belajar menyangga dengan sopan adalah cerminan pribadi muslim yang berilmu atau pribadi yang baik. Sebenarnya bukan hanya untuk orang muslim saja, tetapi semua agama mengajarkan bagaimana kita etika berkomunikasi, terutama kita mau berpendapat, kita mau menyanggah pernyataan orang lain. Itulah kenapa giving opinion ini memberikan pendapat yang baik dan benar, bukan hanya tentang setidaknya hanya sekedar I think, my opinion, tidak, tapi bagaimana cara komunikasi kita bisa baik dan benar. Selanjutnya itu adalah Poise for Our Beloved Bengkulu. Nah, ini salah satu contohnya ada di Bengkulu. Tapi kita ambil contoh yang lebih luas lagi yaitu adalah di Indonesia. Bagaimana voice, suara kita ini bisa menggaungkan tentang sosial isu yang ada di Indonesia. Contoh, ini contoh yang sangat berulang-ulang ya teman-teman, yaitu adalah sampah plastik di area pantai, kebersihan pantai, dan juga kemacetan yang ada di parkir-parkir liar. Nah, ketiga ini sangat menyangkut. Yang pertama, sampah plastik di pantai itu sangat banyak sekali. Yang pastinya, kalau banyak plastik, kebersihan pantai yang tidak terjaga, ini akan membuat kemacetan dan parkir liar yang ada di sekitar pantai. Itulah teman-teman contoh dari. Nah, adapun kata-kata bahasa Inggrisnya, what is your opinion about this issue? Apa
pendapatmu tentang isu ini, yang ada di sekitaran kita, terutama yang ada di Pantai Panjang Bengkulu. Itu teman-teman. Nah, kalau kita mau melihat di Pantai Panjang Bengkulu, masalah isu kita hanya itu saja. Tapi coba teman-teman lihat dulu isu pantai yang ada di Indonesia. Bandingkan dua pantai yang ada di Indonesia, Pantai Parangtritis dan juga pantai yang ada di Jogja. Itu sangat beda sekali teman-teman perbedaannya. Begitu juga dengan Pantai Panjang Bengkulu. Kita sebenarnya nggak jauh-jauh dulu. Pantai Panjang Bengkulu yang ada di kota ini berbeda dengan pantai panjang yang di Kaur. Teman-teman, bandingkanlah dulu antara Kaur dengan kota Bengkulu. Itu sangat jauh berbeda teman-teman. Keindahannya, cara manajemen plastiknya yang di sampah yang ada di pantai itu bagaimana, itu sangat beda sekali teman-teman. Dan ada pun learning objective. Nah, yang pasti target kita hari ini itu adalah motivasi, konsep, dan karakter bagaimana kita menyikapi giving opinion itu sendiri. Dan ada pun game teman-teman. Nah, ini biasanya game ini waktu kita lakukan di offline ya, tapi nggak apa-apa kita bacakan. Yaitu adalah game setuju atau tidak setuju. Nah, step 1 adalah pindah. Jadi teman-teman seperti kita di minggu ke-9, kalau kita offline itu teman-teman silakan pilih yang di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Itu adalah setuju dan tidak setuju. Ini nanti waktu kita bertemu offline saja. Dan adapun ini, menurut Maggie Kun, speak your mind even if your voice sucks. Setiap pendapat Anda berharga, jangan takut salah, karena dari keberanian itulah kita belajar memimpin. Dan adapun ekspresi basic kita pertama ini, I think, I agree with you, I'm sorry, I disagree. Ini contoh jawabannya. Giving opinionnya, in my opinion, kalau setuju, exactly. Kalau tidak setuju, I don't think so. Aku pikir tidak seperti itu. Gitu. Adapun yang I believe that's good point. Itu poin yang bagus. I have a different view. Aku punya pendapat yang berbeda. Aku punya POV yang berbeda gitu. Adapun personally saya rasa I'll feel the same way. Aku rasa itu sama saja. Atau I'm not sure about. Nah, tadi aku rasa itu tidak terlalu cukup gitu teman-teman. Contoh dari giving opinion, agreeing atau setuju, dan juga ada disagreeing, tidak setuju. Dan adapun etika dan berkomunikasi ini sama, yaitu adalah empati, intonasi, pendengar yang baik, dan kejujuran. Ini contohnya teman-teman. Ini contoh dari media sosial. Bayangkan Anda sedang berada di forum warga kecamatan di Selebar atau di lingkungan sekitar teman-teman dulu deh. Social media makes teenagers lazy. What do you think? Bergeraklah ke sudut yang Anda yakini dan sampaikan pendapatmu secara singkat. Ini ada strongly disagree, strongly agree, dan agree. Ini contohnya teman-teman. Biasanya kita gunakan waktu offline. Dan adapun refleksi kita hari ini adalah, apakah saya sudah berani menyatakan pendapat hari ini? Ungkapan mana yang paling mudah saya ingat? Bagaimana perasaan saya ketika teman tidak setuju dengan saya? Ini adalah bentuk dari self-check kita teman-teman. Your progress is success. Mari saling memberikan apresiasi kepada temanmu di sebelahmu. Oke teman-teman, mungkin itulah materi kita pada minggu ke-10 ini tentang bagaimana cara kita memberikan pendapat itu, etikanya, dan bagaimana cara kita menanggulangi di media sosial gitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan teman-teman. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.